perkenalkan, nama saya Dita Putri Rahmadiani dari kelas 12 ISB 04 atau 12 ISN02. Jadi saya di sini akan sedikit mempresentasikan materi sejarah Indonesia terkait peran aktif bangsa Indonesia di masa Perang Dingin. Pengertian dari Perang Dingin sendiri adalah perang ideologi antara blok barat dan blok timur. Perang Dingin juga sering disebut dengan Cold War, di mana blok barat adalah Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya dan blok timur dikuasai oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Amerika sendiri banyak menyokong negara-negara anti komunis. Salah satunya mereka terlibat langsung dalam perang di Vietnam. Pada era Perang Dingin, Indonesia memiliki kebijakan politik luar negerinya yang unik, yaitu politik luar negeri yang bebas aktif, di mana Indonesia tidak memihak blok manapun, baik blok barat maupun blok timur, bersamaan dengan negara-negara lain, salah satunya seperti Mesir, Yugoslavia, Kuba, dan lain-lain, untuk membentuk sebuah gerakan yang diberi nama Gerakan Non-Blok. Tak menariknya, Indonesia pernah menjadi ketua dalam Gerakan Non-Blok ini pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada realitanya, Indonesia pada tahun 1965 pernah mengalami pemberontakan komunis, di mana pemberontakan ini lebih condong ke blok barat. Indonesia juga sangat berperan dalam balance of power di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia juga menjadi pencetus atau bagian dari ASEAN, salah satu organisasi di kawasan Asia Tenggara. Untuk dampak Perang Dingin sendiri di Indonesia, terdapat dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah adanya perbedaan ideologi atau pertentangan ideologi di Indonesia. Satu bukti nyatanya adalah pada masa pemerintahan Presiden Soekarno sempat terjadinya pemberontakan PRRI atau Permesta. Yang kedua adalah terjadinya pergolakan politik. Salah satunya keberhasilan Soekarno membangun organisasi-organisasi untuk menghalau Perang Dingin ini. Namun, Perang Dingin itu sendiri yang justru menggulingkan Soekarno dari jabatannya, karena terjadi sempat beberapa kasus. Salah satu peristiwanya adalah bahwasannya CIA pernah membuat sebuah film porno di mana di situ si tokoh Soekarno dipalsukan. Kemudian CIA juga berusaha untuk menyuplai senjata untuk pemberontakan melawan Soekarno ini. Dan untuk dampak positifnya sendiri, yang pertama itu ada bantuan pembangunan bagi Indonesia. Berkat Perang Dingin ini, Indonesia sempat mendapat kucuran bantuan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kala itu Uni Soviet memberikan pinjaman lunak sebesar 12,5 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu juga Uni Soviet mengirimkan insinyur atau arsitek untuk membantu merancang atau memperbaiki Stadion Gelora Bung Karno untuk penyelenggaraan ASEAN. Dan dampak positif yang terakhir yaitu terjadinya kemajuan iptek di Indonesia berkat Perang Dingin itu sendiri. Hal ini dibuktikan pada tanggal 16 Januari 1945 diresmikannya Pusat Penelitian Nuklir oleh Presiden Soekarno menggunakan IRI 2000 dari Uni Soviet di Tangerang, Serpong. Ya, demikian sedikit penjelasan atau penjabaran saya terkait peran aktif bangsa Indonesia dalam masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi bangsa Indonesia.